Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan nasu kanafataihi. Hadis dari Jabir, semoga Allah meridhai Jabir, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu pasar, dan sahabat ada di kanan dan kirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarra bijadyin asakka mayyitin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan bangkai kambing jantan yang telinganya kecil. Berarti apa ini? Cacat. Fanatawalahu fa'akhadha bi'udunihi. Maka Nabi ngangkat bangkai itu, dipegang kupingnya. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau bayarin kambing ini 1 dirham? Faqalu, para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Ya, kami sama sekali enggak mau bayarin. Apa yang bisa kita perbuat dengan kambing itu? Semaqala atuhibbuna annahu lakum. Bagaimana kalau gratis? Kok bangke ditawarin? Nabi nawarin bangke ke sahabat. Maka nanti kita belajar fikih. Bangke kambing itu masih bisa dimanfaatkan apanya, Pak? Kulitnya. Ini jadi jangan seuzon. Ya, subhanallah, luas ilmu itu. Jadi walaupun sudah bangkai, kulitnya masih bisa disamak. Disamak nanti bisa dimanfaatkan. Jadi suci buat karpet, ya, buat duduk. Ya. Dulu kan belum ada pabrik karpet kayak gini. Pabrik karpetnya dari apa? Kulit unta, kulit kambing, ya. Mau nggak kalau gratis? Kata para sahabat, wallahi law kana hayyan kana aiban. Demi Allah, ini kambing kalau hidup juga kambing cacat. Ya, jadi mungkin salah satu karakter orang Arab tuh kalau nyari barang yang perfect, cari yang terbaik. Ya. Ada kambing yang normal, ngapain nyari kambing cacat? Ya, ini salah satu ininya, ya, karakter mereka. Innahu asaqu. Cacat, kenapa? Telinganya kecil. Fakaifa wa huwa mayyitun. Kalau hidup aja kita nggak mau karena cacat, apalagi sudah jadi bangkai. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ini pelajarannya juga. Tadi itu bridging, ya, memasukkan pemahaman dulu ke sahabat, sudah paham, sudah fokus, baru dikasih pelajaran. Kata Nabi, fa wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini hina, lebih hina di sisi Allah daripada harga atau nilai bangkai ini bagi kalian. Subhanallah. Saya ulangi, ya. Bangkai kambing nilainya untuk kita bagaimana, Pak? Gak ada nilainya. Maka dunia di sisi Allah lebih tidak bernilai. Subhanallah. Ini biar kita tidak
mencintai dunia, biar kita tidak berlomba-lomba menumpuk harta yang pasti akan kita tinggalkan. Subhanallah. Kemudian dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah fastaqbalana Uhudun faqala. Aku pernah berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gunung bebatuan hitam di Madinah. Sampailah kami ke Gunung Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzar, ya Aba Dzar." Qultu labbaika ya Rasulullah. Jadi labbaik itu apa? Aku penuhi seruanmu. Ini kalau bapak-bapak udah belajar bahasa Arab, ajarin anak-anaknya. Nah, kalau ayah panggil ya, misalnya nama anaknya siapa? Hisham ya. Hishamnya manggil, labbaika wa sa'daika ya abati. Wah, keren banget ya. Masya Allah ya. Ya, mungkin ya sedikit-sedikit ya dihitung bahasa Arab di rumah ya. Nah, itu caranya ya. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Makanya orang haji apa yang dibaca? Labbaik Allahumma labbaik ya. Aku penuhi panggilanmu, wahai Allah, aku penuhi panggilanmu. Itu seutama-utama zikir bagi orang yang lagi ihram. Lagi ihram zikirnya paling utama itu. Ya. Jangan malah salawatan ya. Ada kan sebagian orang la ilaha illallah, malah salawat apa itu? Salat badar ya. Salatullah. Lagi ihram, Pak. Nah, inilah perlunya ilmu belajar mana yang paling utama, mana yang paling utama. Antara adzan dan iqamat lebih utama mana? Zikir apa sedekah? Zikir. Doa atau sedekah? Doa. Itu namanya mencari yang paling utama itu mana. Setelah sholat, baca Quran apa zikir? Zikir. Itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu yang lebih utama. Nah, ketika ihram ya, walaupun fa'alam anna apa gimana? Fa'alam afdaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah ya. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, tapi ketika ihram yang paling utama apa? Talbiyah. Nah, ini namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kembali ke sini lagi. Jadi Abu Dzar datang memenuhi panggilan Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ma yasurruni anna indi misla Uhudin hadza zahaban tamdi alayya salasatu ayyam wa indi minhu dinarun. Sungguh tidak membuat aku senang seandainya aku punya satu gunung Uhud emas, Pak. Saya ulang ya. Nabi sama sekali nggak ngerasa senang kalau Nabi punya satu gunung Uhud berupa emas, kemudian emas-emas itu apa namanya bahasanya bermalam atau nginep di rumahnya Nabi, lewat 3 hari atau 3 malam, ketinggalan 1 dinar, belum habis disedekahin. Nabi nggak suka seperti itu. Ya, illa syai'un ursiduhu lidayin, kecuali dinar tadi aku sisihkan untuk apa? Bayar hutang. Karena sedekah sama hutang mana yang lebih wajib? Hutang. Ya, bayar hutang wajib. Sedekah sunnah. Bahasanya kalau nggak sedekah ya nggak dapat pahala. Tapi kalau nggak bayar hutang berdosa. Iya nggak? Ya, bahkan kenapa? Ngutang buat sedekah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sungguh mulia sekali ya. Ngutang buat sedekah. Subhanallah. Nanti ngutang lagi buat bayar utang lagi. Kapan selesainya? Subhanallah. Ya, lanjutin ya. Illa an aqulu bi fi ibadillahi hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kecuali saya punya emas satu gunung Uhud, kemudian saya bagikan buat si fulan segini, buat si fulan segini. Apa ini syarat? Tetangganya. Tetangga yang kanan dapat sebagian segini, tetangga yang kiri dapat bagian segini, tetangga yang belakang dapat bagian segini. Masya Allah. Ada pak orang yang zaman sekarang kayak begitu? Punya emas satu gunung Uhud, diapain emasnya? Dibagiin ke tetangga-tetangganya. La ilaha illallah. Jadi dunia itu di mata Rasulullah tidak ada nilainya sama sekali. Betul-betul hati Nabi itu bersih dari hubud dunia, enggak ada. Ya, subhanallah. Summa saro. Kemudian Nabi berjalan. Ya, berjalan. Berarti ini malam, Pak ya? Saro perjalanan malam, Isra wal Mi'raj, ya, Usriya, Asra. Masya Allah ini detailnya bahasa Arab itu begitu ya. Saro, berarti kejadiannya malam ini, ya. Faqala innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Ya Allah ya Rabbi. Nabi yang bilang Pak ya. Ya, sesungguhnya orang-orang kaya yang banyak harta di dunia, mereka di akhirat adalah paling sedikit pahalanya. Nabi nih yang bilang. Orang yang di dunianya banyak harta, orang-orang kaya, konglomerat lah, crazy rich lah, apa sultan lah, mereka paling sedikit pahalanya di hari kiamat. Illa man qala bil mali hakaza wa hakaza an yamini wa an shimali wa min khalfi wa qalilun mahum. Kecuali orang kaya itu, tadi kata Nabi, buat si fulan segini, buat si fulan segini. Tetangganya kanan, kiri, belakangnya, subhanallah. Apa kata Nabi? Orang yang model begitu itu hanya sedikit. Sedikit Pak yang cinta dunia, sedikit. Ya kasar katanya begini Pak, kalau Bapak belum bisa merelakan bagi-bagi ke tetangga, minimal saudara-saudaranya. Misalnya Bapak punya saudara ya, Bapak 5 bersaudara, punya uang 5 miliar, saudaranya dibagi 1 miliar uang. Bapak hari ini punya 1 miliar, masih bisa hidup Pak? Masih bisa, bener nggak? Subhanallah. Bahasanya seperti itu Pak. Jadi orang-orang yang dimaksud Nabi ini sangat sedikit. Orang yang bagaimana tadi? Dengan rela, dengan kerelaan, keriduan membagi-bagikan hartanya. Ya. Kenapa Nabi ngajarin begini? Karena harta yang hakiki milik manusia adalah harta yang dibawa sampai di hadapan Allah. Bagaimana cara bawanya? Subhanallah, ya luar biasa. Ya lebih bagus lagi kita sedekahkan ke orang terdekat kita, ya, adiknya, adik iparnya, kakaknya, kakak iparnya, keponakannya, dan seterusnya. Summa qala li makanaka la tabrah hatta atiyaka. Ya. Kata Nabi SAW, Abu Dzar, diam di situ. Jangan kemana-mana sampai saya balik lagi ke sini. Summan talaqa fi sawadil laili. Nah, diperjelas lagi. Kemudian Nabi bertolak, hilang di kegelapan malam, hatta tawaro, sampai hilang itu di kegelapan malam. Benar nggak yang saya bilang tadi? Saro perjalanan malam, di sini sawadil lail, kegelapan malam. Gelapnya malam. Sawad itu apa? Hitam. Masa kalau saya bilang hitamnya malam, lebih enak mana Pak? Gelap ya, kegelapan malam. Fasami'tu sautan qadir tafa'a. Ketika Nabi hilang di kegelapan malam, aku mendengar suara yang sangat kalau irtafa itu kan tinggi, maksudnya ngagetin, suaranya besar lah. Fatakhawwaftu an yakuna ahadun arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengkhawatirkan jangan-jangan ada orang yang menghadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aradtu an atiyahu fazakartu qawlan la tabra hatta atiyaka.
Tadinya Abu Dzar ingin nyamperin Nabi, pengen nolong, khawatir ada apa-apa kan? Subhanallah Pak, Abu Dzar teringat pesan Nabi, jangan kemana-mana. Tuh sahabat itu Pak, Nabi ngomong apa dipegang gitu. Subhanallah, luar biasa. Dari pelajaran dari mana ini? Perang Uhud. Nabi taruh 50 para pemanah itu kan. Babak pertama perang Uhud, kaum muslimin menang Pak. Kaum musyrikin nggak bisa itu maju karena ada pemanah itu. Nabi udah pesan sama 50 sahabat itu, jangan tinggalin bukit ini apapun yang terjadi. Sampai kalian melihat burung-burung bangkai makanin kepala kita itu, jangan kemana-mana. Nabi udah pesan kayak gitu. Qadarullah diuji sama Allah, kaum musyrikin udah larinya sampai ke barisan wanita Pak. Wanita-wanita, orang musyrik perang ngapain bawa cewek? Hah? Karena mereka nggak ada tujuannya. Perang buat apa? Wanitanya itu buat motivasi. Ayo, kalau kamu nggak menang, ini perempuan-perempuan diambil sama musuh. Digituin, Mbak. Karena nggak ada tujuannya. Kalau orang Islam jelas tujuannya. Menegakkan kalimatullah, meninggikan kalimatullah. Para sahabat yang di perang Uhud, yang di atas bukit itu, pasukan pemenang ngelihat kaum musyrikin udah berantakan kocar-kacir, sahabat-sahabat ngambilin ghanimah. Dikira perang udah selesai. Turunlah itu para sahabat, tinggal tersisa di atas bukit hanya 7-an lah, tinggal sekitar 7 orangan. Khalid bin Walid, ahli dalam strategi perang, melihat, wah ini kuncinya nih, kita nggak bisa nembus pertahanan kaum muslimin dari tadi kan. Dilihat pada turun sahabat itu, wah, naik kuda, ambil pasukannya, muter lewat belakang Pak, muter ke gunung. Dihajarlah Rasulullah dan para sahabat lewat belakang sana, udah kalah di perang Uhud. Satu kali sahabat menyelisihi perintah Nabi, Nabi bilang apa tadi? Jangan kemana-mana. Itu faedahnya luar biasa Pak. Di antara hikmah dari perang Uhud itu, tidak ada satu sahabat pun yang berani menyelisihi sunnah Nabi. Subhanallah. Kita berapa kali Pak menyelisihi sunnah? Meremehkan sunnah. Cuma sunnah ini. Iya nggak Pak? Itulah bedanya kita dengan sahabat. Ini Abu Dzar nih. Padahal salah nggak kalau Abu Dzar khawatir sama Nabi, kemudian Abu Dzar lihat Nabi? Salah nggak? Hah? Secara logika manusia nggak salah. Secara logika manusia. Tapi itulah syariat, kadang-kadang diuji bagaimana yang kita dahulukan. Dalil atau logika. Abu Dzar mendahului syariat, mendahului dalil. Saya tadinya pengen ke sana ke Nabi, tapi saya ingat kata Nabi, la tabrah hatta atiyaka. Akhirnya Abu Dzar diem, lebih memegang ucapan Nabi. Kan Abu Dzar pengen ke sana, pengen nolong Nabi, ro'yu dia, betul nggak? Asumsi dia, khawatir Nabi kenapa-napa, asumsi dia kan? Subhanallah, dikalahkan itu asumsinya, ya pendapatnya dikalahkan, lebih memegang apa? Sunnah Nabi. Nah ini kita pegang ini Pak, kapan waktu kita dihadapkan suatu permasalahan, menurut kita lebih baik, tapi ternyata menurut syariat nggak baik. Mana yang kita pegang? Syariat, syariat. Ya subhanallah. Kemudian, falam abrah hatta atani, aku tidak bergeming kemana-mana sampai Nabi mendatangi aku. Faqultu, ya. Abu Dzar bilang kepada Rasulullah SAW ketika datang, laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu. Aku barusan mendengar suara yang membuat aku khawatir kepadamu, ya, khawatir karena sebab suara itu. Fadzakartulah, ya, faqala, ketika Abu Dzar nanya, Nabi nanya balik, hal sami'ta, engkau mendengarnya? Kata Abu Dzar, na'am. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka Jibril atani, barusan itu Jibril datang kepadaku. Faqultu, bukan. Faqala, maka Jibril berkata kepadaku, ya, Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah.
Ya, ini kabar gembira nih Pak. Siapa saja dari umatmu, siapa ini? Umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali, pasti masuk surga. Abu Dzar kaget. Apa yang ditanya Abu Dzar? Hah? Wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Zina syirik bukan? Mencuri syirik bukan? Apa kata Nabi? Wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, tapi kalau meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, pasti surga. Ini saya bawakan dari riwayat yang lain ya. Riwayat yang lain diulangi lagi. Wa in zana wa in saraqa, kata Abu Dzar. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Nabi bilang, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar tidak suka. Gitu ya. Subhanallah. Sama Nabi. Walaupun Abu Dzar tidak setuju. Subhanallah, luar biasa. Ya mungkin Abu Dzar bilang begitu kecemburuan terhadap maksiat, Pak. Abu Dzar hatinya cemburu terhadap maksiat. Masa orang berzina bisa masuk surga? Masa orang mencuri bisa masuk surga? Maksudnya begitu, Pak. Tapi Nabi tekankan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, kalau dia bertaubat, ya, taubatnya bukan taubat sambal, Pak ya. Taubat sambal, Pak. Taubat sambal itu, wah, aduh pedas, besok ngulangin lagi. Bahkan naik level. Kemarin level 2, besok level 2,5. Itu taubat sambal. Taubatnya taubat nasuha. Menyesal atas dosa yang dia lakukan, berhenti dari dosa tersebut, berazam tidak akan mengulanginya lagi. Nyesel, berhenti, nggak ulangi. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak. Begitu luasnya rahmat Allah. Allah janji hanya dosa syirik yang Allah tidak ampuni. Ini bukan sedang meremehkan dosa, Pak ya. Nanti kalau bahas dosa masing-masing ada ancamannya masing-masing. Ini kita sedang memotivasi supaya kita bersegera bertaubat. Udah lewat kan bab tentang taubat? Semester berapa itu, Pak? Semester 1 atau 2? Apa? Lallahu afrahu bitaubatil abdi. Sungguh Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba daripada seorang hamba yang safar, kemudian perbekalannya hilang semua. Dia cari sampai galau, sampai putus asa, nggak ketemu itu, Pak, putus asa. Tidur di bawah pohon. Udah kecapean itu nyari bekalnya nggak ada. Pas bangun-bangun, ada bekalnya, ada kendaraan, semuanya lengkap. Seneng nggak, Bapak? Seneng nggak? Allah lebih seneng lagi terhadap hambanya yang bertobat. Luar biasa. Allah lebih gembira lagi terhadap hambanya yang bertobat daripada hamba tadi senengnya luar biasa kayak apa. Bagaimana yang terjadi kalau Allah gembira, kalau Allah seneng sama seorang hamba? Subhanallah. Ya. Kemudian berikutnya, ini riwayatnya hampir sama lafadznya, tapi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Lau kana li mislu Uhudin zahaban, lasarrani alla tamurra aliyya salasu layalin wa indi minhu syai'un." Ya, seandainya aku punya satu gunung Uhud dari emas, ya, tapi kalau lewat 3 hari itu emas itu ada di rumahku, ya, ada tersisa berapa dinar, itu nggak bikin saya senang. Ya, Nabi nggak suka menyembunyikan harta. Bahasanya ke situ. Kalau ada harta tuh cepet-cepet dihabisin buat sedekah. Ya, illa syai'un ursiduhu lidain, kecuali beberapa dinar yang aku sisihkan buat apa? Bayar hutang. Lagi-lagi Nabi ngingetin kita untuk apa, Pak? Hutang. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Na'udzubillah. Nyawa seorang mukmin itu tergantung nanti antara langit dan bumi. Sampai kapan? Sampai hutangnya dilunasi.
La ilaha illallah. Udah Pak. Sekarang misi paling utamanya ngapain Pak? Lunasin hutang. Yang lain-lain nanti. Ya, sekarang misi hidup kita yang paling utama lunasin hutang. Bismillah. Ya, banyak prihatin, banyak doa kepada Allah ya, minta tolong supaya hutangnya dibantu oleh Allah dilunasi. Ya, subhanallah. Bapak kasihan nggak sama ahli warisnya Pak? Hah? Sayang nggak sama anak istri? Orang lain ninggalin emas, ninggalin rumah, ini ninggalin apa? Hutang. La ilaha illallah. Hidupnya udah nyusahin, mati juga nyusahin. La ilaha illallah. Makanya saya berdoa ya untuk diri saya itu, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan saya lagi sehat walafiat. Jangan sampai sebelum meninggal saya tidur di kasur, ngerepotin keluarga saya. Nggak mau ya Allah. Masih muda, masih sehat, nggak apa-apa meninggal. Daripada hidup lama-lama, malah nyusahin keluarganya. Ya. Makanya kata Nabi apa? Ahabban nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya berawal dari niat dulu, jangan sampai saya nyusahin orang, jangan sampai saya bergantung kepada orang lain. Kalau bisa setiap hari itu kita menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Subhanallah. Iri nggak Pak sama bayi? Bayi nggak punya utang ya? Nah, makanya nggak, pikirannya lepas dia. Bayi punya utang nggak Pak? Nggak punya dosa ya, subhanallah. Yang berikutnya, masih dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, nih, obat buat kita-kita yang masih iri sama tetangganya, yang Allah kasih kelebihan harta daripada kita, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Apa ini maksudnya? Ekonominya. Ya, ekonominya di bawah kita. Itu yang dilihat Pak. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kita. Ingat prinsip Abu Dzar tadi Pak. Nurut sama Nabi. Nabi bilang jangan-jangan. Kalau kita ngeyel, demi Allah, kita nggak akan jadi orang yang bersyukur. Ya, kita ngeyel sama Nabi, melihatnya yang di atas kita, kufur, Pak. Dikasih berapa aja sama Allah, nggak ada syukurnya. Tapi kalau kita nurut sama Rasul, oh iya, Nabi bilang, kita lihat orang yang di bawah kita. Teman-teman gajinya sebulan 10 juta, lihat yang gajinya 5 juta. Jangan lihat yang di Qatar yang 100 juta sebulan, jangan. Gak bakal bersyukur. Lihat OB, ya, lihat apa marbot misalnya, lihat berapa mereka digaji. Tapi mereka penuh dengan rasa syukur. Ya, irit-irit biar gaji 2 juta apa 1,5 juta misalnya. OB berapa sih? Saya nggak tahu. Ya, 1,5 juta misalnya, itu diirit-irit, bagaimana nih biar sebulan ini cukup. Nah gitu Pak caranya. Jangan lihat orang yang di atas kita. Apa kata Nabi? Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kita melihat yang di bawah kita, itu lebih mendorong, memotivasi kita supaya bersyukur, sehingga kita tidak memandang remeh, memandang kecil yang dikasih sama Allah. Punten ini Bapak-bapak ya, punten. Ada orang nih dikasih mobil. Saya nyebut merek gak apa-apa ya? Tinggal diedit aja. Wing gitu. Dikasih mobil apa? Expander lah misalnya. Nih. Tapi dia biasa dapat hadiah mau Lamborghini, Alphard, udah biasa itu. Terus ada orang ngasih expander, seneng nggak dia? Kecewa malah. Biasanya orang ngasih saya Alphard, Lamborghini, iya nggak Pak? Tuh, karena ngelihat apa? Ngelihat ke atas.
Akhirnya dia meremehkan pemberian Allah. Expander itu mahal, Pak. Bagi orang-orang yang ya mungkin gajinya sebulan 5 juta, 4 juta, mahal nggak, Pak? Nah, lihatnya ke bawah, Pak. Itu luar biasa. Ini orang nih ya, gajinya cuman misalnya 2 juta, 3 juta misalnya ya. Dikasih expander, itu bikin selamatan, Pak. Diundang orang sekampung, betul nggak? Saking apanya? Saking senangnya. Bersyukur kepada Allah. Ingin berbagi kebaikan kepada yang lain. Paham maksud saya, Pak? Jadi, kaya atau miskin, bahagia atau tidak bahagia, bagaimana sudut pandang kita memandang pemberian Allah. Itu. Ini kita sehat-sehat, kayaknya biasa aja kan? Nggak ada hal yang istimewa. Coba besok dikasih sakit. Baru kita mandang, ya Allah, ternyata nikmat sehat itu sangat mahal. Iya enggak? Tuh, jadi bahagia atau tidaknya, kaya atau miskin seseorang, itu soal sudut pandang. Kenapa saya bilang begini? Kata Nabi SAW, Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan banyaknya harta, bukan. Kata Nabi apa? Kaya itu adalah kaya hati, Pak. Kalau hati Bapak qanaah, berapapun yang Allah kasih, Bapak bersyukur, subhanallah. Semakin dikasih sama Allah, semakin mendekat kepada Allah. Bapak orang yang paling bahagia. Demi Allah, paling bahagia. Karena rezekinya berkah. Semakin ditambah sama Allah, malah semakin dekat kepada Allah. Lain halnya orang-orang yang kalau dikasih sama Allah, selalu dia mandang temannya yang lebih dari dia. Itu dikasih berapapun gak akan pernah bersyukur, gak akan. Kalau dilihat-lihat kan, Masya Allah rumahnya ada 5 misalnya, mobilnya ada 6 misalnya, sahamnya di mana-mana. Dia lihat yang di atas dia. Saya mau belum apa-apa ini mah, teman saya tuh begini-begini, ya udah nggak bakal bersyukur selamanya, ya. Jadi kaya itu kaya apa, Pak? Kaya hati. Bapak-bapak yang nggak cinta dunia, hari itu ada makanan di rumah, anak istri sehat, keluarga semuanya sholat, ya, bisa ke pengajian, hari itu sempat baca Al-Quran, alhamdulillah, itu surga dunia, surga dunia. Udah, jadi bagaimana ekspektasi kita, Pak? Iya nggak sih? Orang bahagia itu pas kapan? Ketika ekspektasinya tercapai, betul nggak? Kalau kita pengen jadi orang yang paling bahagia, sesuaikan ekspektasinya dengan kemampuan. Jangan terlalu tinggi, nanti nggak bahagia-bahagia. Coba Bapak ekspektasinya, ya Allah mudahkan saya hari ini sempat hadir di pengajian di mana ada jadwal saya pengen datang, hari ini sempat baca Al-Quran, sholat 5 waktu on time di masjid. Coba ekspektasinya itu Allah realisasikan, syukur nggak, Pak? Alhamdulillah. Tuh, makanya ekspektasinya jangan duniawi, ya, jangan duniawi. Kemudian berikutnya di dalam riwayat Bukhari, ya, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihim fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala min. Ini sama lafadznya, ya. Kalau kalian kan nggak mungkin kita nggak ngelihat yang di atas kita, ya. Sedangkan di depan rumah kita, di tetangga kita, benar nggak? Kan nggak mungkin kan? Kata Nabi, kalau itu terjadi, engkau melihat orang yang lebih utama darimu, cepet-cepet ngelihat yang di bawahmu. Tuh, cepet-cepet ngelihat yang di bawahmu, ya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Yang doain siapa, Pak? Nabi. Doanya apa, Pak? Celaka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah. Qatifah ini salah satu jenis kain, ya.
Kalau terjemahan lihatnya nanti kadang diterjemahkan spray, kadang diterjemahkan apa namanya hording. Wal khamisah, khamisah juga jenis kain, tapi kadang-kadang diterjemahkan gamis. Ya, ini semua hamba dunia, hamba fashion, hamba rupiah. Kalau kita ini ke kita ya translate ke Indonesia ya. Bagaimana orang disebut hamba dinar, hamba dunia? In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yardo. Kalau dikasih dunianya dia senang. Kalau Allah tahan, dia nggak dapat dunia hari itu, dia nggak ridho. Hati-hati, Pak. Kalau kita termasuk orang, ketika dunia Allah bukakan, senang. Ketika Allah persempit dunia kita, kita nggak senang. Hamba dunia. Senang susahnya tergantung apa? Dunianya. Na'udzubillah. Jangan begitu, Pak. Saya kira teman-teman di sini yang hadir lebih banyak pengalamannya daripada saya. Puluhan tahun ngadepin dunia, bener nggak? Apalah arti dunia? Kan udah lewat hadis arba'in. Hadis yang keempat. Masih ingat nggak, Pak? Apabila janin usianya berapa? 4 bulan. Bener ya? 40, 120 hari kan? 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat Allah utus kemudian menetapkan 4 perkara apa? Bikatbi rizqi wa ajalihi wa amali wa syaqiyun aw sa'idun. Masya Allah, Pak, kita masih di rahim ibu kita, Allah sudah jatah rizkinya berapa nih bayi sampai meninggal. Tuh, pegang prinsip ini, Pak. Masalah dunia Allah sudah jatah. Yang penting saya sudah nyereat. Syariat sama nyereat sama nggak? Beda ya. Yang penting udah nyereatnya sesuai syariat. Bismillah. Yang saya prioritaskan agama. Udah gitu, Pak. Bahagia itu. Jangan sampai kita masuk ke hadis ini. Hamba dunia yang bagaimana? Kalau dapat dunia dia senang, ridho. Tapi kalau nggak dapat atau dunianya dipersempit, susah dia, ya, galau, bisnisnya bangkrut misalnya, galau. La ilaha illallah. Kadang-kadang saya mikir begini, Pak. Ada orang nih Allah uji, dia buka bisnis atau dia buka usaha lah. Qadarullah nggak berhasil. Otomatis manusiawi kan galau, Pak ya. Bahasanya frustasi gitu kan ya. Pas saya lihat, Masya Allah, padahal itu bisnis yang kecil, rumah mewah, mobil ada, anak istri sehat, galaunya di mana? Besok ngulang lagi bisa dia. Paham maksud saya, Pak? Kadang-kadang manusia gara-gara terlalu sibuk menangisi musibah yang menimpa dia, dia lupa berbagai nikmat yang Allah berikan kepada dia. Iya nggak, Pak? Supaya kita nggak banyak mengeluh, sibukkanlah diri kita banyak-banyak ingat-ingat nikmat Allah. Ingat nikmat Allah, syukurin. Ingat nikmat Allah, syukurin sampai kita lupa mengeluh. Terlalu sibuk bersyukur. Ya, subhanallah. Yang berikutnya ya. Tadi saya mau cerita tapi saya lupa itunya, kalau nggak salah namanya Urwah bin Zubair yang beliau diuji, anaknya 4 kalau nggak salah, meninggal 1, Pak, ditendang kuda. Dia bilang apa? Alhamdulillah saya masih punya anak 3. Kemudian kakinya itu harus diamputasi, Pak. Kalau dulu kan belum ada bius. Akhirnya gimana? Biar ini nggak kerasa. Mabuk dulu, Pak. Dia konsumsi apa gitu biar dia mabuk, biar ketika dipotong kakinya nggak kerasa. Apa kata Urwah bin Zubair? Nggak usah. Potong kaki saya ketika saya sholat. Luar biasa, Pak. Betulan itu dia tegakkan sholat, dipotong kakinya nggak kerasa sama sekali, Pak. Luar biasa. Setelah selesai kakinya dipotong, dia bilang apa? Alhamdulillah, saya punya 4 anggota tubuh, Allah ambil cuma 1.
masih ada 3. Allahu Akbar. Ada nggak orang kayak gini, Pak? Saya agak lupa namanya, kalau nggak salah Urwah bin Zubair, kalau nggak salah itu. Saya lupa itu. Itu bersamaan waktunya. Kakinya dipotong hari itu juga anaknya meninggal. Tapi luar biasa ujiannya, bisa dia lewatin, subhanallah, bisa dia lalui. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian berikutnya, ya, ini supaya kita banyak bersyukur. Nih, kata Abu Hurairah, ini bukan hadis, asar namanya. Abu Hurairah cerita, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Kata Abu Hurairah, ya, aku sungguh pernah melihat 70 ahlus suffah. Ahlus suffah itu siapa, Pak? Sahabat-sahabat Nabi yang nggak punya tempat tinggal, miskin, dan nggak punya pekerjaan. Tinggal di mana? Di masjid, Pak, di teras masjid. Jadi di belakang sana Masjid Nabawi dibikinin atap gitu, bisa buat berteduh. Tinggal di situ, Pak, tidur. Terus makannya gimana? Nunggu ada sahabat ngasih hadiah kepada Nabi, baru Nabi bagi-bagikan. Ya Allah, subhanallah, nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal. Apa kata Abu Hurairah? Ma minhum rajulun alaihi rida. Di antara mereka itu nggak punya rida. Rida kalau diterjemahkan selendang. Tapi yang dimaksud di sini adalah nggak punya pakaian atas. Ini bayangannya lebih gampang kalau ihram kan ada 2 potong ya. Satunya buat bawah, satunya buat atas kan? Ini sahabat nggak punya atasannya. Ya Allah, kalau malam gimana tidur? Kedinginan, Pak. Nggak punya baju, Pak. Subhanallah. Kemudian berikutnya, imma izarun wa imma kisa'un tuh. Yang punyanya cuman sarung, kalau enggak kain. Bagaimana? Qatrubatu fi anaqihim, sarung itu diikat ke lehernya, Pak. La ilaha illallah. Enggak punya baju. Subhanallah. Faminha ma yablughu nisfas saqain wa minha ma yablughul ka'bain. Sarung itu tuh, kain itu kalau diikat ke ke leher, ya nanti sisanya sampai setengah betis aja, kalau enggak sampai mata kaki. Udah. Saya nggak ngebayangin bagaimana kalau tidur malam kedinginan, kalau siang kepanasannya. Subhanallah. Masih nggak mau bersyukur, Pak? Hah? Bapak, baju nggak kehitung loh, Pak. Ada sebagian orang selemari itu baju, dia ganti-ganti setiap hari. Ada baju yang udah setahun nggak kepake, padahal tiap hari udah ganti itu. Ada nggak, Pak? Subhanallah. Yang suka belanja baju, bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Bapak-bapak. La ilaha illallah. Nah, yang belanja bapak-bapaknya, ibu-ibunya nitip. Bapaknya beli 1, ibunya beli. La ilaha illallah. Subhanallah. Nah ini, diantara memotivasi kita agar banyak bersyukur, baca biografi para sahabat. Bagaimana sahabat itu nahan lapar, bagaimana sahabat itu bersabar dari dinginnya malam karena nggak ada pakaian. Ya, subhanallah. Yang berikutnya masih dari Abu Hurairah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru hadis. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Apa itu Pak artinya? Dunia adalah penjaranya mukmin dan surganya orang kafir. Berarti orang yang di dunianya itu yang dicari seneng-seneng doang, kesenangan-kesenangan, itu karakternya orang kafir. Orang kafir gak peduli hukum Allah, dia terabas itu semuanya. Karena memang surga bagi orang kafir. Orang mukmin penjara, Pak. Penjara banyak aturan nggak? Buka Al-Quran, buka hadis, itu banyak aturan bagi kaum muslimin. Nggak boleh zina, nggak boleh khamr, nggak boleh judi, nggak boleh apa lagi, Pak?
jatuhkan kehormatan orang, yang nggak boleh ghibah, nggak boleh itu berusaha dipatuhi semuanya. Nah ini salah satu riwayat yang bikin saya langsung logis. Kenapa dulu orang soleh di penjara tapi nggak sengsara? Contohnya siapa? Nabi Yusuf di penjara nggak Pak? Apa yang dibilang Nabi Yusuf di Al-Quran? Asijunu ahabbu ya. Penjara lebih aku cintai daripada aku memenuhi keinginan mereka. Perempuan-perempuan Mesir itu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Saya kalau baca hadis ini ingat ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya dapat dari ceramahnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat ya. Jadi ketika itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tinggal di Mesir Pak, dan beliau adalah ulama sekaligus orang kaya. Di saat itu kendaraan yang paling mewah itu adalah kereta kuda. Kalau orang-orang lain dia masih pakai kuda, pakai keledai, kereta kuda itu ya bahasa sekarang mah mobil lah. Mobilnya itu ya kereta kuda itu. Nah dulu kebiasaan para ulama kalau selesai membuat suatu karya, kalau ulama itu kaya raya, bikin peresmanan, kalau bahasa kitanya tasyakuran. Nah Ibnu Hajar Al-Asqalani itu naik kereta kudanya itu pengen ke tempat ya tasyakuran itu, karena baru selesai nulis apa? Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ada 20 jilidan itu ya, Masya Allah. Berapa jilid pokoknya luar biasa. Nah di situ beliau ketemu orang Yahudi kafir melarat kere, Pak. Kurang apa lagi nih? Kafir bin melarat bin kere. Ya. Miskin, melarat, kere, kafir lagi. Kurang apa coba? Semuanya kumpul di situ ya. La ilaha illallah. Kayaknya orang paling sengsara itu orang kafir, miskin. Itu orang paling sengsara itu, ya. Di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi, ya kan? Itu mau protes ke ulama ini. Ya, sebutkan hadis ini, Pak. Orang Yahudi itu protes ke Ibnu Hajar ya. Dia penjual minyak. Minyak, tahu minyak apa? Bukan nyimak. Kalau nyimak bapak-bapak penyimak. Minyak tanah kayak gitulah. Ya buat bahan bakar, bukan minyak wangi, bukan. Bau badannya, bau minyak. Ya, wahai alim, Rasulullah SAW bersabda, lihat Yahudi hafal hadis, subhanallah. Yahudi zaman dulu itu ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi kenyataannya, Anda muslim, Anda kaya. Saya Yahudi tapi saya miskin. Gimana ini kebenaran hadis Nabi? Pengen membantah hadis Nabi. Kata Nabi, dunia penjaranya mukmin, surganya kafir. Tapi kenyataannya yang mukmin Ibnu Hajar kaya, yang Yahudi miskin, gitu kan? Subhanallah, jawabannya luar biasa. Kata apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bilang begini, Pak. Ad-dunya sijnul mu'min. Artinya apa? Sekaya apapun orang mukmin di dunia ini, ya, senikmat apapun orang mukmin di dunia ini, kalau dibandingkan kenikmatan di surga, kenikmatan di dunia ini seperti kenikmatan yang ada pada tahanan penjara. Sebaliknya, orang kafir di dunia melarat kayak apapun, kalau dibandingkan siksa di neraka, masih surga dia hidup di dunia walaupun miskin. Miskin tetap Allah kasih rezeki kan orang kafir di dunia. Allah kasih sehat, Allah kasih keluarga. Di neraka, Pak, sama sekali Allah tidak memberikan apapun kepada orang kafir, walaupun setetes air, walaupun seteguk air. Itu orang Yahudi dengar begitu, masuk Islam. Lah ngapain di dunia sengsara, di akhirat tambah sengsara? Mendingan syahadat. Betul nggak, Pak? Subhanallah. Itulah hikmahnya orang-orang alim itu bisa memilih kata-kata yang bijak, sehingga orang yang mendengar itu bisa terbuka hatinya. Subhanallah. Sebagaimana Abdullah Al-Qanabi dapat hidayah gara-gara Syu'bah, masih ingat ya? Ya? Yang itu, idalam tastahi fasna' masyita itu kan?
Gara-gara itu kan Abdul Al-Qanabi taubat jadi alim, nggak tanggung-tanggung, Pak. Abdul Al-Qanabi dulu pemabuk, ya, ketemu Syu'bah, dibacakan hadis itu dia taubat, belajar hadis jadi apa, Pak? Gurunya Imam Al-Bukhari. Luar biasa. Orang dulu kalau taubat nggak tanggung-tanggung, luar biasa. Taubat jadi apa? Gurunya Imam Al-Bukhari. Kurang apa coba? Subhanallah. Ya, yang berikutnya ini dari Abdullah bin Umar. Ya. Kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu hari Nabi SAW memegang pundakku. Pundaknya Abdullah bin Umar itu dua-duanya dipegang sama Nabi. Sambil nasihatin, ya gulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Rasul pesan kepada Abdullah bin Umar, jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan jadi orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Biar lebih ngeh, Pak ya. Bapak yang masih kerja di perusahaan, ya, yang rumahnya di Cilegon atau di Serang, suatu saat perusahaan Bapak nugasin Bapak kerja ke Kalimantan, ya, atau ke Papua, hanya 7 hari. Saya tanya, Pak, Bapak ada niat mau bangun rumah mewah di sana? Ya, mau apa? Ya pokoknya bangun istana yang megah di Papua, di Kalimantan, mau nggak? Nggak ada. Kenapa? Cuman sementara keluarganya ada di sini, ya kan? Itulah perumpamaan dunia, Pak. Ya, kita itu hidup sebentar doang di dunia, dunia akan kita tinggalkan. Kehidupan kita yang asli di mana? Di surga. Ini yang dimaksud hadis itu. Nabi pesan ke kita, engkau hidup di dunia, ingat, hadirkan perasaan bahwa engkau adalah orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Jangan ada niat kita ninggali tempat tinggal kita di dunia ini selamanya. Siapa yang bilang? Nih hadisnya saya lewat aja ya. Di sini Nabi lewat sahabat Ansor lagi dandanin rumah. Tahu dandanin nggak, Pak? Bukan dandan make up ya. Benerin rumah, renovasi rumah. Nabi nanya, kenapa ini? Ya Rasulullah, rumah ini hampir rubuh, makanya kita perbaiki. Apa kata Nabi? Saya kira ajal kita lah yang lebih cepat daripada rubuhnya rumah ini. La ilaha illallah. Nabi ngingetin kayak gitu, Pak. Kita khawatir sama rumah takut rubuh. Kita lupa ajal kita lebih dekat daripada hancurnya rumah yang kita renovasi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.